Kita masih membahas soal majunya Prabowo Subianto sebagai capres di 2024 yang didesak oleh para kader Gerindra. Saya tanya lagi ke Pak Muzani. Jadi kalau tadi kan nanti harus diputuskan di forumnya partai, itu akan dilakukan dalam waktu dekat kah? Iya, saya akan menyampaikan ini kepada Ketua Umum dan saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mengadakan forum itu untuk membicarakan perihal persoalan ini. Meskipun sekali lagi dengan atau tanpa forum itu Pak Prabowo memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden sekaligus calon wakil presiden. Tapi Pak Prabowo karena persoalan ini merasa bahwa sebagai sebuah persoalan yang sangat penting, maka makin banyak kepala yang terlibat, pemikiran yang terlibat, makin bagus. Itu sebabnya beliau dalam banyak hal selalu mendengar DPD, DPC se-Indonesia. Oke, jadi bisa dibilang sinyalnya ya sudah kuat ya. Apalagi kalau Pak Muzani yang bicara langsung di televisi begini, sinyalnya bukan satu bar lagi kalau di handphone, tapi ini udah paling pol tuh, udah full. Saya ke Mas Burhan. Nah kalau gitu kan sekarang dicarilah siapa kira-kira calon wakil presidennya. Bicara soal kawan, kita lihat beberapa waktu terakhir ini Pak Prabowo sering barengan sama Pak Jokowi, selain memang Pak Prabowo sebagai menhannya Pak Jokowi ya. Tapi juga kita lihat Gerindra silaturahmi dengan PDIP-nya sangat hangat. Apakah ini jadi salah satu sinyal yang memang salah satu yang dilirik pertama kali adalah PDIP nantinya? Selain CLBK juga Mas Burhan. Iya, memang nuansa koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra kuat. Cuma masalahnya adalah siapa yang ditawarkan PDI Perjuangan sebagai nomor 2 buat Gerindra. Kalau misalnya yang ditawarkan calon yang menurut publik tidak tepat, tentu akan menyulitkan posisi Pak Prabowo untuk memenangkan 2024. Ya. Karena dalam politik elektoral itu ada yang disebut dengan istilah straight ticket voting, ada yang disebut dengan istilah split ticket voting. Jadi ada proses pemilihan seperti straight ticket voting, pilihan di tingkat elit, itu nyambung dengan pilihan di tingkat massa. Tapi yang sering terjadi itu adalah split. Kehendak elit politik belum tentu sama dengan kehendak konstituennya. Jadi sangat tergantung apakah calon yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo, itu dengan asumsi PDI Perjuangan rela sebagai nomor 2, itu sesuai dengan aspirasi konstituen dan PDI Perjuangan atau tidak. Jadi itu satu hal yang sangat krusial. Misalnya yang paling sederhana, apakah yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju sebagai wakil Pak Prabowo itu Mbak Puan atau Mas Ganjar, misalnya begitu. Iya. Itu dua hal yang punya implikasi elektoral tinggi. Termasuk misalnya kalau tidak dengan Mbak Puan atau Mas Ganjar, siapa calon yang dianggap potensial untuk mendampingi Pak Prabowo. Ya. Nah kalau kita lihat Pak Prabowo itu kekuatannya kan di Jawa Barat, di Banten, kemudian di Sumatera, dan di Sulawesi. Terutama Sulawesi bagian selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Tetapi agak kurang dukungan di Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ya. Nah kalau misalnya wakilnya itu relatif bisa menutupi kelemahan elektoral Pak Prabowo, mungkin akan memuluskan jalan untuk 2024. Jika tidak, ya tentu agak menyulitkan. Karena bagaimanapun posisi Pak Prabowo, meskipun surveinya unggul, itu tidak terlalu jauh dengan peringkat kedua dan ketiga. Oke, saya yakin kalau dari Gerindra pasti akan melihat berbagai aspek. Tapi kalau dibuat skala prioritas, Pak Muzani, yang dilihat dulu kawan dari partai politik mananya atau calon atau personnya yang dianggap bisa mendongkrak keterpilihan, Pak Muzani? Pilpres itu kan gabungan antara partai politik dan ketokohan seseorang, sehingga untuk menentukan siapa calon wakil presiden Pak Prabowo tentu saja kita juga harus melihat partai politik dan melihat orang yang diajukan oleh partai politik. Namun demikian saya tidak ingin mendahului persoalan ini, kami berkonsentrasi dulu kepada bagaimana Pak Prabowo bisa maju menjadi calon presiden. Setelah itu nanti bersamaan dengan itu kita baru memikirkan, tentang siapa calon wakil presiden yang bisa menaikkan tingkat elektoral beliau di beberapa daerah yang memang beliau masih kurang. Oke.
Nah, termasuk yang sekarang sudah mulai ngajak-ngajak ngopi gitu selain PDI Perjuangan ya Pak Muzani, apakah sudah ada lagi sejak, dikeluarkannya sinyal dari Pak Prabowo ini misalnya kawan lamanya Gerindra bisa saja PKS seperti itu. Apakah sudah ada, yang mulai merapat ke Gerindra, Pak Muzani? Ya, kalau pembicaraan-pembicaraan itu kan karena kita ini bersahabat dengan semua partai tidak ada problem. Dalam arti membicarakan hal-hal yang sensitif sekalipun tentang presiden, wakil presiden itu biasa. Ya. Sehingga kami tidak keberatan ataupun tidak ada masalah dengan PKS, dengan PAN, termasuk dengan Demokrat. Karena itu adalah sahabat dan kawan-kawan kami semuanya. Oke. Banyak sekali sahabatnya Gerindra, Mas Burhan melihatnya, tapi kan nanti komposisi saat Pilpres juga bisa berubah setiap saat. Kira-kira untuk memilih kawan di Pilpres mendatang apa sih kalau catatan dari Mas Burhan? Pertama tentu untuk memenuhi syarat administratif pencalonan. Karena bagaimanapun di antara 10 partai yang punya kursi di parlemen, hanya satu partai yang bisa mencalonkan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Namanya PDI Perjuangan. Syaratnya 20% kursi di DPR atau 25% popular vote. Dan itu cuma satu partai. Di luar itu, mau tidak mau harus mencari mitra koalisi yang mampu menutupi kekurangan administratif dalam proses pencalonan. Itu satu. Yang kedua, bukan hanya untuk mendapatkan tiket dalam konteks maju dalam Pilpres 2024. Tetapi nama yang disodorkan oleh partai koalisi, termasuk kalau misalnya berkoalisi dengan Gerindra, adalah nama yang punya elektabilitas kuat. Jadi bagaimanapun bukan sekedar untuk maju, tetapi untuk menang. Nah, untuk menang membutuhkan calon wakil presiden yang bisa menutupi kelemahan elektoral dari pasangannya. Dan yang terakhir, menurut saya ini juga bagian hal yang sangat krusial, yaitu pasangan yang mampu running the government, bukan hanya winning the election. Jadi kalau misalnya menang, apakah pasangannya mampu sebagai mitra sekaligus wakil yang bisa menjalankan pemerintahan di tengah tantangan yang sangat kompleks. Jadi tiga itu saya kira yang penting, tetapi di antara tiga itu yang paling krusial yang pertama, yang kedua. Karena tidak mungkin bisa menjalankan pemerintahan kalau kalah dalam Pilpres. Jadi yang pertama adalah punya kontribusi dari sisi presidensial threshold, yang kedua adalah menang dulu, baru kemudian punya agenda bisa menjalankan pemerintahan secara bersama-sama. Pak Muzani setuju dengan tadi analisisnya Mas Burhan, mana yang paling krusial yang didahulukan? Saya setuju, tapi dengan sampai beberapa tahap tertentu saya kira ada beberapa hal. Misalnya elektoral dalam survei itu adalah satu fase, tapi ada fase lain yang saya kira juga harus dipikirkan adalah kerja dari sebuah tim, baik partai politik ataupun tim-tim yang lain yang bisa menderek dari sebuah survei yang tadinya rendah, itu juga akan sangat menentukan. Sehingga apa yang dikatakan survei unggul pada hari ini, itu belum tentu menggambarkan apa adanya pada saat pemilihan presiden itu dilakukan. Karena itu adalah gabungan dari sebuah proses kerja politik, kerja bareng dan bareng-bareng kerja. Oke. Kerja bareng dan bareng-bareng kerja. Nah, kalau dari Pak Muzani, jadi sekarang prioritasnya dari Gerindra maupun Pak Prabowo dalam menghadapi 2024 ini apa saja stepnya? Meskipun masih cukup lama kalau hitungan tahun, tapi kan tidak terasa karena harus juga menjalani proses jelang pemilu nanti. Yang pertama tentu saja kami punya 78 anggota DPR RI dan sekian ribu anggota DPR provinsi dan kabupaten kota. Bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat ini bisa bekerja maksimal sebagai orang-orang yang bisa diberi amanah, diberi tanggung jawab. Yang kedua, soliditas partai. Dan yang ketiga tentu saja sukses Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan bisa menjadi sukses story bagi modal kami. Karena itu moto kami adalah Prabowo Presiden, Gerindra menang. Oke, nah kalau dari Mas Burhan singkat saja, jadi apa nih kalau kita lihat pergerakan survei yang bisa terjadi dalam beberapa waktu terakhir, singkat saja Mas Burhan? Ya, memang survei hanya bersifat tentatif pada saat data collecting itu dilakukan, jadi sangat ditentukan oleh satu tentu saja kekuatan figur dari masing-masing capres-cawapres, yang kedua adalah mesin partai.
Nah, karena tidak ada calon yang sangat dominan, ini berbeda dengan beberapa pilpres sebelumnya. Ya. Jadi sangat ditentukan oleh sejauh mana ya Pak Prabowo tentu saja, kemudian partai lain dalam mengusung calon, terutama dalam memenangkan 2024. Jadi Belanda masih jauh, semua masih sangat terbuka kemungkinannya untuk menang, dan karenanya gitu ya, gerak-gerak kerja politik dari masing-masing calon termasuk untuk menunjukkan integritas dan kompetensinya sangat menentukan hasil akhir nanti di 2024. Kerja politik dan juga kekuatan mesin politik diuji sampai 2024 nanti. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Terima kasih Mas Burhanuddin Terima Muhtadi. kasih Friska, terima kasih Mas Direktur Burhan. Eksekutif Indikator Sama-sama, Politik Mas telah Ati. bergabung di Kompas Petang. Berikutnya kami kembali dengan informasi lainnya, Saudara.